Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Akuntansi Menengah Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan materi receivable. Di sini yang pertama, kelompok ada Dita Wahyu Pristiningrum dengan NIM 220150008. Yang kedua ada Indri Putri Utari dengan NIM 220150091. Yang ketiga ada saya sendiri Uminur Inayah dengan NIM 2201500. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Indri. Receivable. Receivable, piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang lain atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Jika piutang atau hak milik kita tidak tertagih, maka di akuntansi akan ada yang namanya piutang tidak tertagih, yang terdiri dari dua metode pencatatan. Yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off adalah metode yang mengorganisir kerugian aktual dan dapat tertagih. Yang kedua, metode cadangan atau allowance method adalah pengakuan kerugian yang diperkirakan dari piutang tidak tertagih. Di sini perbedaan allowance method dan direct write-off itu, allowance method itu dia melakukan pencadangan. Kalau direct write-off itu dia mencatat jurnal pada saat piutang sudah tidak tertagih. Kalau allowance itu ada jurnal pencadangannya, jadi dia munculin yang namanya AFDA atau Allowance for Doubtful Account. Kalau di direct write-off itu tidak ada jurnal pencadangannya. Dia langsung melakukan jurnal penghapusan. Kalau di allowance method pada saat penghapusan, mereka harus menghapus apa yang namanya AFDA atau Allowance for Doubtful Account. Penyerahan piutang. Penyerahan piutang adalah pinjaman uang dengan piutang sebagai jaminan. Piutang akan tetap dimiliki oleh perusahaan, tetapi melakukan penagihan piutang. Jurnalnya itu pada saat penyerahan piutang, kalau mau melakukan pinjaman, pinjamannya berupa notes payable atau wesel bayar. Utang bertambah di kredit, kas bertambah di debit, dan dikenakan finance charge atau biaya keuangan di debit. Kalau dilihat dari penerimaan piutang, notes receivable bertambah di debit, finance revenue mendapatkan keuntungan itu di debit, dan cash berkurang di kredit. Pada saat penagihan piutang, yang melakukan penagihan piutang itu perusahaan. Mencatatnya, kas itu bertambah di debit dan menghapus account receivable. Pada saat pembayaran wesel, note payable dihapus di debit karena mau bayar. Interest expense dibayar dalam bentuk kas di debit. Penerimaan piutang dia mendapatkan tambahan cash di debit, interest revenue, dan menghapus note receivable di kredit. Fungsi piutang. 1. Bisa difungsikan sebagai modal pinjaman. 2. Difungsikan untuk mendukung operasional perusahaan. 3. Difungsikan untuk mendatangkan suatu keuntungan. Tujuan piutang. Membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan atas produk perusahaan. Kondisi ini nantinya akan memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan. Terciptanya hubungan yang jauh lebih erat antara perusahaan dengan semua pembeli karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan atas barang yang diproduksinya. Dengan adanya piutang, perusahaan kecil yang menjadi klien perusahaan tersebut akan mudah untuk berkembang, membantu dalam bersaing dengan para kompetitor untuk mempertahankan eksistensi perusahaan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi Nur Inayah. Penjualan piutang. Di sini penjualan atau factoring piutang adalah penjualan piutang kepada pihak ketiga untuk memperoleh kas. Pihak ketiga biasanya bank atau lembaga keuangan lainnya. Berbeda dengan penyerahan, jika penjualan perusahaan tidak lagi memiliki piutang dan perusahaan tidak perlu melakukan penagihan piutang. Di sini ada factoring. Yang pertama, without recourse. Perusahaan tidak membayar kepada pihak ketiga jika pelanggan tidak mampu membayar. Yang kedua ada with recourse. Perusahaan membayar kepada pihak ketiga jika pelanggan tidak mampu membayar. Penjualan piutang, di sini ada faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang usaha. Di sini ada gambar. Yang pertama ada faktor, atau di sini disebut approved credit. Terus ini bisa lihat panahnya ke bawah, itu menunjukkan ke company, manufaktur, or distributor. Terus ke samping ada customer, yaitu retail or wholesaler. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Dari slide selanjutnya dapat dilihat perbedaan jurnal pada penjualan piutang. Di dalam deskripsi tersebut terdapat perbedaan antara without resort dengan with resort. Terdapat perbedaan pada dua akun ini, yaitu loss on sale of receivable dan account receivable. Sedangkan with resource-nya itu finance chart dan resort liability. Jadi pada without resort itu dibilang apabila perusahaan tidak perlu membayar bila tidak mampu membayar piutangnya. Bila customer tidak mampu bayar piutangnya. Sedangkan pada account receivable pada perusahaan di sini langsung dikreditin. Berbeda dengan with resort. Jadi pada with resort memunculkan resort liability. Karena pada with resort perusahaan harus membayar apabila customer tidak mampu bayar piutang. Jadi, timbulin resource liability. Kalau ditambah, berarti dikredit. Kemudian, dari sisi perusahaan, kita munculin yang namanya due from factor. Due from factor ini kayak expense, di mana digunakan sebagai dana untuk menghadapi diskon dan retur barang atas piutang yang sudah dijual. Bila tidak digunakan, maka penerima piutang harus mengembalikan. Next. Slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Ketika di sini terdapat penagihan piutang. Ketika melakukan penagihan piutang, dari sisi perusahaan itu dia no entry. Karena yang melakukan penagihan piutang itu adalah penerima piutang atau pihak ketiga. Kemudian pada penerimaan piutang terdapat cash pada account receivable, di mana cash di debit dan account receivable-nya itu di kredit. Dan selanjutnya pembayaran retur. Pada pembayaran retur ini, pada perusahaan sales retur and allowance di debit dan pada due from factor di kredit. Namun pada penerimaan piutang terdapat due to PT apa gitu. Itu di debit dikurangi dengan account receivable yang di kredit. Bedanya kalau dari sisi perusahaan itu due from, sedangkan pada penerimaan piutang itu due to. Kemudian pada pengembalian dana yang ditahan untuk retur itu pada due from factor-nya itu tidak dipakai. Jadi kita dapat uang, kemudian kita hapus expense. Kita jadi dikreditin dari pihak penerima piutang. Dari pihak penerima piutang dia harus mengembalikan uang kita. Jadi uangnya itu dikurang di kredit. Next. Nah, ini terdapat contoh soal. Contoh soalnya itu buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi bagi Toy Story
CO. Berikut transaksi 2019 Toy Story CO berkaitan dengan piutangnya. Februari tanggal 2, Toy Story CO meminjam uang tunai sebesar 200 juta kepada Woody Finance dengan menggunakan piutang sebesar 250 juta sebagai jaminan perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga 12%. Woody Finance mengenakan biaya keuangan sebesar 2% dari nilai wesel. Jurnalnya itu seperti ini ya. Jadi pada tahun 2019 Februari tanggal 2 itu kita melakukan peminjaman WIT. Berarti kita melakukan penyerahan piutang karena dia menggunakan piutang sebagai jaminannya. Berarti cash kita bertambah, kemudian kita dikenakan biaya keuangan atau finance charge-nya itu, lalu utang kita bertambah. Utang itu berupa wesel bayar atau notes payable. Notes payable-nya itu sebesar 200 juta. Karena dia meminjam sebesar 200 juta, kemudian finance-nya itu dikenakan 2% dari nilai wesel. Berarti dari 200 juta ini dikali sama 2% itu jadinya 4 juta. Dan menghasilkan finance charge. Next. Nah, contoh soal selanjutnya itu pada Februari tanggal 21 utang perusahaan sebesar Rp 150 juta difaktorkan kepada Woody Finance tanpa jaminan dan menderita kerugian sebesar 3% dari nilai utang yang difaktorkan. Ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Nah, dengan catatan jurnalnya itu yaitu pada tahun 2019 Februari tanggal 21 kita jual, kita menambahkan cash, kemudian kita catat due from factors. Karena terdapat faktor yang ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Kemudian dia menderita kerugian. Ada loss on sale of receivable. Kemudian karena dia tanpa jaminan, berarti kita langsung hapus account receivable-nya. Due from factor itu dari 10%, di soal terdapat 10% dari piutang, berarti dikalikan 150 juta dengan hasil Rp 15 juta. Kemudian untuk loss-nya di soal menderita kerugian sebesar 3% dari nilai piutang. Berarti dari Rp 150 jutanya itu dikali sama 3%. Dan hasil 4.500.000 pada account receivable-nya sebesar 150 juta. Next. Nah, di sini itu ada contoh soal lagi. Pada slide selanjutnya itu pembuatan jurnal pembayar piutang oleh Assignor dan Assigne. Assigne itu yaitu bank atau lembaga keuangan, bukan bank, sedangkan Assignor itu yaitu perusahaan yang mengadakan piutang. Dalam prakteknya, Assignor yang menerima pinjaman akan membuat suatu janji secara tertulis yang merupakan wesel berbunga yang bernilai nominal berdasarkan jumlah yang telah disepakati antara Assigne dengan Assignor. Biasanya jumlah nilai nominal ini akan lebih kecil daripada piutang yang dijaminkan. Selisih jumlah yang disepakati dengan hasil yang diterima merupakan biaya keuangan atau finance charge yang dibayarkan kepada Assigne. Ada dua cara dalam assignment of account receivable, yaitu yang pertama itu general assignment, yaitu semua piutang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh. Ini perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan atau di neraca, dibuat catatan kaki. Nah, jurnalnya itu pada Assignor itu jurnal penerimaan dan pemberian pinjaman biasanya muncul biaya pinjaman, yang dimana cash dan finance charge-nya itu di debit, sedangkan notes payable-nya itu di kredit. Sedangkan pada Assigne-nya itu notes receivable-nya itu di debit, sedangkan finance revenue dan cash-nya itu di kredit. Sedangkan pada jurnal penerimaan piutang dari pelanggannya itu cash-nya itu di debit dan account receivable-nya itu di kredit. Dan pada Assigne-nya itu no entry. Yang ketiga itu jumlah pembayaran piutang oleh Assignor ke Assigne, yaitu notes payable dan interest expense-nya itu di debit, sedangkan cash-nya itu di kredit.
Sedang pada aksinya itu, cash-nya itu di debit, interest revenue dan notes receivable-nya itu di kredit. Di sini ada contoh soalnya. PT ABC menjamin seluruh piutang kepada Bank X untuk memperoleh pinjaman dan menarik wesel sejumlah 150 juta dengan biaya pinjaman sebesar 5% dari pinjaman dan bank membebankan bunga wesel 12%. Jadi jurnalnya itu dapat dilihat pada artikelnya itu jurnal penerimaan dan pemberian pinjaman biasanya muncul biaya pinjaman yaitu cashnya itu 142 juta 500.000 di debit, sedangkan finance charge-nya itu 7.500.000 di debit dan payable-nya itu 150 juta di kredit. Nah, pada aslinya itu notes receivable-nya itu 150 jutanya itu di debit, sedangkan finance revenue-nya itu dan cash-nya itu di kredit. Pada finance revenue-nya itu sebesar 7.500.000 dan cash-nya itu 142.500.000. Sedangkan yang keduanya itu PT ABC menagih utang dari langganannya sebesar 200 juta. Nah, pada jurnal penerimaan piutang dari pelanggannya itu terdapat cash. Cash pada account receivable yang dimana cashnya itu sebesar 200 juta di debit, sedangkan account receivable-nya itu di kredit. Dan pada aksinya itu no entry. Yang ketiga itu PT ABC membayar pinjaman ke Bank X berikut bunganya 1 bulan. Nah, di sini itu terdapat jurnal not payable dan interest expense, di mana not payable dan interest expense-nya itu di debit, not payable-nya itu sebesar 150 juta dan interest expense-nya itu sebesar 1.500.000 dan cash-nya itu di kredit sebesar 151.500.000 dan pada aksinya itu cash-nya itu sebesar 151.500.000 di debit, sedangkan interest revenue sebesar 1.500.000 di kredit dan receivable-nya itu 150 juta di kredit. Next. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.